Sobat Trader, kali ini saya mau membahas tentang robot trading bersama Pak James Sutanto. Nah, Pak James, robot trading apa sih yang paling bagus? Semua robot itu tidak ada yang paling bagus. Tapi memang sih, kan kita kalau lihat di seminar atau gimana, dia pasti nawarkan ada robot ini bagus. Ya, semuanya sih mengatakan robot dia paling bagus. Kecap pasti nomor 1, tidak ada yang nomor 2, gitu. Jadi ya ibaratnya kalau yang bagus atau enggak itu semuanya tergantung dari yang nyetir, yang menggunakan robot itu. Karena robot itu sebenarnya kan hanya alat bantu, bukan mesin uang sebenarnya. Gitu. Tapi kan kalau robot itu kan setahu saya kan sudah auto ya Pak ya. Jadi kita kayak tinggal on kan aja robotnya, terus tinggal tunggu gitu. Gimana tuh Pak? Betul, jadi robot itu untuk trading otomatis ya, untuk membantu kita supaya tradingnya lebih mudah, lebih gampang gitu. Tapi robot ini yang beredar di orang-orang bisa pakai itu adalah robot yang berdasarkan dari chart, dari grafik. Jadi grafik yang masa lampau. Sebenarnya masa lampau ini tidak bisa menentukan masa depan sebenarnya, karena masa depan ini kan banyak dipengaruhi oleh hal-hal kayak fundamental ya, kayak misalnya berita atau kayak tiba-tiba ada perang, misalnya perang kayak Rusia lawan Ukraina itu kan tidak bisa diprediksi oleh chart. Nah, robot tidak akan bisa memprediksi hal-hal macam itu. Oh, gitu ya Pak. Nah, terus gimana sih cara kita ini bisa tahu kalau satu robot ini itu nggak beres? Bukan scam, tapi nggak beres ya Pak? Itu gini, kita kalau misalnya tawari suatu robot, kita harus minta namanya dia itu history. History itu artinya track recordnya. Ibaratnya kalau kita mau invest ya di sesuatu hal, kita mesti lihat dulu, oh ini apa yang kita invest ini sejarahnya gimana sih, historinya gimana, track recordnya gimana. Robot juga gitu, kita juga cek melalui kayak website namanya FX Blue atau MKL5 atau MyFXBook gitu. Itu bisa kita cek melalui sana. Kita cek nanti drawdown-nya itu berapa, atau deep valley. Deep valley itu dia robotnya ini pernah menderita floating loss itu sampai seberapa dalam. Kita bisa cek semua dari sana. Risk reward-nya berapa, kemudian dia tradingnya itu di mata uang apa, kemudian durasinya berapa lama, itu semuanya bisa kita cek semua melalui sana semua. Nah, itu harus kita bisa baca ya, harus bisa baca. Ibaratnya kita mau invest di suatu perusahaan, kita harus bisa baca laporan keuangan. Nah, ini laporan robot namanya, laporan trading lah, hasil trading untuk robot ini gitu. Jadi semua robot itu harus didaftarkan ke FX Blue MKL5 itu tadi Pak? Iya, kalau misalnya dia mau ditawarkan ke orang lain ya, harusnya dimasukkan ke sana. Soalnya supaya ibaratnya ya kita bukan nipu orang, ibaratnya orang itu, ini loh, saya nawarkan robot saya itu hasilnya begini-begini, bisa kita lihat ya auditnya di sini. Kita bisa lihat di FX Blue, MKL5 atau MyFXBook, bisa lihat dari sana. Gitu. Nah kalau robot trading ini bisa nggak sih Pak dipakai untuk emas, Bitcoin atau mungkin saham? Bisa. Gitu. Tapi gini, kalau emas itu yang bukan emas yang fisik ya, tapi emas secara digital. Yang emas yang di platform MetaTrader itu bisa. Gitu. Tapi itu semuanya pakai margin. Kalau kita nggak hati-hati ya bisa margin call, sebenarnya bisa loss semuanya itu. Bitcoin juga sama, bisa juga di platform MetaTrader ataupun di platform kayak Binance. Di Binance itu kita juga bisa mengcoding trading otomatis itu bisa. Jadi misalnya Bitcoinnya kalau turun sekian, kita nanti beli, turun naik sekian kita jual, itu bisa semua di Binance. Itu ada kok aplikasinya. Dulu ada yang aplikasi namanya kayak Royal Q atau apa itu bisa. Itu banyak macam itu, bisa coding sendiri bisa. Kalau saham juga bisa, tapi kalau saham lokal ini nggak bisa. Kalau saham lokal nggak bisa. Seperti apa yang bisa? Kalau yang saham bisa itu sahamnya jenisnya CFD. CFD itu yang di saham luar kebanyakan, yang ada di dalamnya platform MT4 itu atau MT5 itu bisa. Seperti yang S&P 500 seperti itu ya Pak? Iya, itu kalau itu indeks. Nah, indeks atau kita beli sahamnya Google, sahamnya Coca-Cola itu. Tapi itu bukan beli saham beneran ya kalau itu. Karena di sana platform itu ibaratnya seperti kayak trading. Tapi kalau beli saham beneran kayak di Interactive Broker itu
Setahu saya nggak bisa dirobotkan. Nggak bisa. Saham gitu. lokal juga nggak bisa. Soalnya kalau bisa dirobotkan itu nanti ketika dia tidak dapat kuota volumenya, ya volumenya sudah habis, ibaratnya lotnya itu yang dia beli sudah habis, itu takutnya robotnya nggak bisa mendeteksi, takutnya nanti error. Tambah bahaya ya Pak ya. Ya, atau yang di saham lokal kan banyak juga saham-saham yang saham gorengan yang biasanya kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar karena nggak ada likuiditasnya. Nah itu kalau dirobotkan juga robotnya bingung, nggak bisa keluar. Dia bisa beli tapi mau jual nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang beli ya. Jadi nggak bisa keluar. Gitu. Nah gitu jadi ya teman-teman harus bijak untuk memilih robot, dicek dulu kredibilitasnya di FX Blue atau MK5. Sekian untuk pembahasan robot kali ini. Terima kasih.